Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Royal Fish. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya pengen sedikit membagikan atau membahas ya. Soalnya selama saya ngerawat ikan-ikan yang ada di sini gitu ya, di forum-forum itu saya banyak ngeliat yang atau banyak ngedenger lah ibaratnya dari teman-teman di sini juga, katanya untuk pemberian katak itu bisa membuat si cana maru itu jadi gemuk atau jadi gendut gitu ya teman-teman. Nah jadi di sini akan saya bahas itulah ya, menurut sudut pandang saya pribadi gitu ya, atau sepengalaman saya yang saya alami selama ngerawat ikan-ikan yang ada di sini teman-teman. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dulu teman-teman, biar saya makin semangat lagi dalam mengembangkan channel ini dan juga dalam membagikan pengalaman-pengalaman saya saat merawat ikan-ikan yang ada di sini itu teman-teman ya. Oke, langsung aja kita ke videonya. Nah, oke teman-teman, di depan kita sekarang ini ada si Marta ya teman-teman, Maru Suratani, kesayangan Royal Fish tentunya. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Jadi untuk dia ini tuh selama ini saya kasih dia pakan katak itu setiap hari teman-teman. Saya kasih dia itu kurang lebih di jam 7 malam, dan untuk pagi harinya saya kasih dia kapsul yang saya racik sendiri teman-teman ya. Bisa dilihat tuh untuk cabungnya udah mulai tegas-tegas, terus juga badannya mungkin ya tuh bisa dilihat rada-rada gendut teman-teman ya. Jadi mungkin emang nggak salah juga ya, emang bikin si ikan itu lebih gendut. Tapi jadi gimana ya, bisa dibilang itu bikin gendut tuh salah satu kekurangan dari pemberian katak sawah teman-teman ya. Tapi itu pun kalau kita memberikan dalam jumlah yang berlebihan ibaratnya ya. Jadi kayak saya ini kan kasih dia itu setiap hari ya. Mungkin alangkah baiknya itu pemberian itu cukup 2-3 kali dalam seminggu gitu ya teman-teman. Jangan terlalu sering kayak saya ini. Cuman kenapa saya kasih setiap hari? Jadi kan di sini tuh saya lagi ngerawat si Cana Auranti ya yang bocil itu. Nah, dalam saat ngerawat dia itu selama ini saya kasih dia itu katak sawah teman-teman. Dan untuk katak sawahnya sendiri itu setiap saya beli kurang lebih dalam sekali beli itu 20-25 ekor teman-teman. Nah, saya simpen itu biasanya dalam satu hari itu selalu ada yang mati teman-teman. Jadi kalau misalkan saya kasihnya cuma untuk si Auranti itu tuh gimana ya bilangnya, jadi ngerasa mubazir lah, jadi banyak yang mati gitu. Jadi ibaratnya kalau dalam sekali beli itu 25 ekor, paling untuk si Aurantinya sendiri yang kemakan sama si Auranti itu cuman kurang lebih 10 ekoran gitu ya. Nah jadi saya kasih juga ke si Marta, si Marsa juga saya kasih katak, karena daripada si kataknya terbuang gitu ya, daripada mubazir gitu teman-teman. Jadi saya kasih semua ikan-ikan yang ada di sini itu katak sawah teman-teman, termasuk si Auranti udah pasti ya. Terus si Stewarti kayak si Kinton sama si Auranti bocil ini teman-teman. Jadi hampir semuanya saya kasih katak ya, daripada sayang kan gitu ya untuk katak sawahnya. Nah jadi mungkin kelemahan atau kekurangan yang pertama itu bikin si Cana Maru itu jadi gendut teman-teman ya. Tuh, bisa dilihat dari postur tubuh si Marta ini. Tapi kekurangannya kan cuman bikin gendut ya. Di balik kekurangannya itu dia juga mempunyai kelebihan tentunya teman-teman. Apa sih kelebihannya dalam pemberian katak? Nah selama saya ngerawat mereka gitu ya, terutama si Marta sama si Marsa ini, yang saya amati gitu ya teman-teman, yang pertama itu bikin si mental ikan maru itu jadi semakin sat-sat gitu ya teman-teman. Bisa dibilang semakin sat-sat ya. Karena apa? Karena kan mungkin dulu juga sering saya bilang ya, jadi untuk pemberian pakan hidup itu keunggulannya membuat insting predator si ikan itu nggak hilang gitu teman-teman ya. Beda kalau kita push pakai pelet doang gitu ya teman-teman. Cuman mungkin ya kekurangannya saat memberikan pakan hidup itu ya ini,
bisa bikin si ikan itu gendut atau gemuk gitu ya teman-teman. Jadi bisa dibilang saya sangat suka ngasih dia katak meskipun badannya jadi agak semok gitu ya teman-teman, tapi bikin si ikan itu makin sat-sat teman-teman. Coba kita buka ya. Tapi tetap meskipun itu harus kita sering ajak interaksi, dan juga kayak gini nih, saya sering bukain sekatnya biar mereka ketemu. Nah untuk si Marsa juga bisa kelihatan nih teman-teman ya, tuh udah putih-putih dari bunganya itu udah lumayan enak tuh teman-teman. Jadi pemberian katak sendiri itu mungkin bisa dibilang untuk numbuhin cabung atau bunga itu bisa teman-teman ya, karena kan katak sendiri itu mengandung protein yang sedikit ya teman-teman dibanding kayak ulat hongkong atau cacing kalau nggak salah ya. Tapi dia itu memiliki kandungan yang cukup besar, itu yaitu kalsium teman-teman. Dan mungkin untuk cana maru itu sendiri bagus untuk pertumbuhan bunga mungkin ya teman-teman, karena saya baca-baca juga, saya dengar-dengar dari YouTube, terus dari para peneliti-peneliti atau artikel-artikel yang saya baca itu belum ada yang bisa memastikan kalau pertumbuhan cabung dari maru itu dipengaruhi sama kalsiumnya teman-teman ya. Nah ya kurang lebih mungkin untuk bisa dibilang untuk maru bikin gendut gara-gara katak itu betul ya teman-teman, bikin si ikan jadi gemuk. Kenapa ya teman-teman? Mungkin bisa dibilang karena katak itu kan ukurannya besar-besar ya, dan juga pastinya tulangnya juga itu pada besar gitu teman-teman. Jadi mungkin untuk pencernaan dari si ikan maru itu sedikit lambat gitu ya teman-teman dalam mencerna si katak gitu teman-teman. Beda kayak halnya kayak udang, cacing atau ulat hongkong, kan mereka nggak punya tulang ya teman-teman. Jadi lebih mudah untuk dicerna gitu sama si ikan. Makanya kalau dikasih katak sawah itu bikin gendut ya emang benar mungkin ya teman-teman, karena pencernaan atau untuk dicerna sama si ikan itu jadi rada lambat lah ibaratnya. Jadi mungkin bisa diakali dengan pemberian yang diseling-seling lah ibaratnya, jangan terlalu sering atau jangan tiap hari teing lah gitu kalau bahasa Sunda mah. Jadi cukup misalkan dalam seminggu itu 2 kali atau 3 kali saat memberikan katak sawah. Nah bisa dilihat kayak si ini nih, si kinton. Sekarang si kinton itu badannya semakin tebal teman-teman, tapi saya suka ngelihatnya teman-teman sekarang. Dan untuk pertumbuhan pin juga semakin tinggi lagi tuh, bisa dilihat ya. Si auranti pun sama teman-teman, badannya itu jadi sedikit lebih besar tuh, padahal tapi nggak terlalu parah kayak si maru ya teman-teman. Saya juga kurang tahu ya, mungkin aja ada perbedaan dari pencernaan mereka lah ibaratnya ya. Nah begitu juga sama si ini nih, si bocil-bocil stewarti saya. Mereka setiap hari saya kasih katak sawah padahal teman-teman, tapi badannya itu nggak terlalu gemuk teman-teman. Saya juga kurang paham ya kenapa bisa beda kayak gini, tapi mungkin aja gitu ya, mungkin perbedaan dari pencernaan mereka lah ibaratnya gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti itulah ya untuk bisa dibilang kelebihan kekurangan pemberian pakan katak lah ibaratnya ya teman-teman. Jadi mungkin kalau teman-teman yang emang suka ikan-ikannya gendut-gendut gitu ya, semok-semok, bisalah kasih dia ini setiap hari kayak saya ini. Cuman ya untuk kalian yang mungkin kurang suka kurang suka ngelihat ikan itu gendut, bisa diakali gitu ya, atau kita atasi dengan memberikan dia itu pakan berupa katak itu jangan terlalu sering. Misalnya jadi dalam seminggu itu cukup 2 atau 3 kali aja. Misalkan kita taruhlah setiap hari Senin sama Kamis, terus hari Sabtu misalkannya kalau 3 kali, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Tapi gimana ya, saya juga sebenarnya kurang suka ngelihat ikan-ikan yang gendut-gendut gitu ya teman-teman. Cuman karena di sini saya seperti yang saya bilang tadi di awal gitu ya, daripada si kataknya mubazir pada mati gitu ya teman-teman, jadi saya kasihin aja lah ke mereka gitu. Dan ternyata selama saya kasih ke mereka itu, terutama untuk maru-maru yang saya rawat gitu ya, si Marsa sama si Marta nih, karena si Kumpai ini nggak terlalu sering saya kasih katak, karena dia masih saya fokus untuk push pakai cacing, karena kan kemarin dia gigit ekor ya teman-teman, udah saya potong juga. Nah jadi selama saya ngasih
kedua maru saya ini katak sawah gitu teman-teman ya, mentalnya itu semakin sangar gitu teman-teman. Mungkin ya ini mah menurut pandangan saya selama saya amati gitu ya, menurut yang saya lihat, mungkin karena si katak ini kan bisa dibilang pergerakannya cepat ya teman-teman pada saat kita masukkan ke dalam akuarium. Jadi bikin si ikan itu makin apa ya, insting predatornya itu makin naik lah ibaratnya. Jadi bikin dia itu semakin sangar, bisa dibilang gitu ya teman-teman. Jadi saya suka kasih dia kayak gitu tuh, jadi bikin si mentalnya itu semakin naik teman-teman. Soalnya selama saya kasih dia ulat hongkong, terus cacing, ataupun kalau udang sih saya belum pernah sih kasih mereka udang ya teman-teman. Karena emang saya nggak fokus untuk kejar warna, jadi saya fokus untuk mecahin cabungnya dulu lah ibaratnya. Nah untuk selama saya kasih dia katak sawah itu seperti itu teman-teman ya, beda kayak dikasih ulat hongkong atau cacing. Karena kan kalau ulat hongkong atau cacing kita masukin ke dalam tank, dia cuma ngambang doang lah ibaratnya kalau kayak ulat hongkong. Kalau cacing cuma tenggelam doang, jadi nggak terlalu apa ya, nggak terlalu lincah. Terus jadi si ikan itu nggak apa ya, nggak berburu lah ibaratnya. Jadi pas begitu masuk tinggal capluk aja gitu, nggak ngejar-ngejar dulu. Beda kayak si katak, atau mungkin bisa dibilang kayak ikan lah ibaratnya, cere atau ikan mas gitu ya. Cuman kalau kayak pemberian ikan mas itu menurut saya kandungan gizinya ya itu berbeda sama katak gitu teman-teman ya. Dilihat itu mungkin kayak ikan mas itu cuman memiliki ibaratnya proteinnya yang tinggi, tapi kalsiumnya rendah lah ibaratnya. Nah kalau untuk katak sendiri itu kan proteinnya rendah tapi memiliki kalsium yang tinggi gitu teman-teman ya. Jadi untuk pertumbuhan si ikan itu kan ibaratnya kayak ukuran badan panjangnya atau gimana gitu dipengaruhi sama protein itu sendiri kan teman-teman. Nah untuk kalsium itu bisa apa ya, memperkuat tulang-tulang mereka lah ibaratnya, sirip-sirip mereka gitu. Makanya saya kasih katak sawah aja gitu teman-teman. Dan kebetulan juga kan saya lagi ngerawat auranti nih, jadi saya kasih berupa katak itu sebenarnya gara-gara dia gitu ya, gara-gara si auranti. Jadi saya setiap beli katak sawah itu kebanyakan pada mati ya teman-teman. Kadang-kadang begitu si katak sawahnya datang ke rumah juga, kita saya masukin ke dalam wadah tuh udah ada yang mati gitu ya, 2 atau 3 ekor. Jadi daripada sayang, ya udahlah saya manfaatin buat mereka aja, si Marsa sama si Marta. Jadi ya kurang lebih seperti itulah. Jadi mungkin kesimpulan yang saya dapat gitu ya dari pemberian katak sawah itu emang bikin dia jadi gendut gitu teman-teman. Karena mungkin saya sendiri ngasih mereka ya pakan berupa katak sawah ini tuh terlalu berlebihan, karena saya kasih mereka setiap hari. Jadi ya bisa dibilang betul lah untuk pendapat orang-orang di luar sana kalau katak sawah bikin si maru itu gendut. Karena saya alami sendiri gitu, tapi bisa diatasi juga dengan cara pemberian yang tidak terlalu over lah, tidak terlalu berlebihan, yaitu dengan pemberian cukup dalam seminggu itu 2 kali apa sampai 3 kali aja gitu. Dan juga bisa kalian atasi juga dengan pemberian arus teman-teman ya tentunya. Karena arus sendiri itu bisa dibilang bikin si ikan itu ramping ya selama saya ngerawat si Marsa ini. Jadi dari dulu dari awal saya rawat, dia itu selalu saya kasih arus teman-teman, dan emang si tubuhnya itu jadi ramping teman-teman. Cuman sekarang jadi gendut karena untuk arusnya sendiri nggak saya kasih karena ukuran tanknya yang terlalu kecil teman-teman. Jadi ya udahlah saya rawat dia itu segini adanya aja. Saya pengen lihat, saya pengen nikmati dia, perbedaan-perbedaan selama saya merawat dia gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin seperti itu ya untuk video sekarang. Jangan lupa teman-teman untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya atau nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info-info dari saya terkait perkembangan dari ikan-ikan yang saya rawat, juga eksperimen, treatment, tips and trick, tutorial, dan segala macamnya teman-teman ya. Oke, segitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.